Perkenalkan, nama saya Paramita Lestari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi atau peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila memiliki arti penting, yaitu Pancasila berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk persatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, maka pemerintah wajib berlandaskan pada Pancasila saat mengatur penyelenggaraan negara. Adapun warga negara wajib menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dalam berperilaku sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi atau peranan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar kehidupan bersama di Indonesia adalah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang, tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini, dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia
Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dapat dilakukan dengan memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam mendukung masyarakat Indonesia adalah memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah pada sistem pendidikan nasional. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.